Bisa dipahami tidak nih? Jangan-jangan saya ngomong sendiri ya. Itu kan asli hadirin. Ya, kalau takdir Allah saya harus bertugas ke luar negeri, melihatnya cuma satu saja. Ini ciptaan Allah, ini negara milik Allah, orang-orangnya juga orang-orang yang diciptakan Allah. Sehingga tidak ada keterpesonaan terhadap negara, terhadap manusia. Terpesonanya satu saja, ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Pergi misalkan ke Australia, lihat ini bule-bule ini nggak pesen bule ini mereka. Sebagaimana kita nggak pesen coklat, nggak pesen warna coklat misalnya. Lihat Afrika kulit hitam, ini pasti Allah yang ngedesain. Jadi tidak ada kita meremehkan, mencemooh, yang ada tuh takjub saja kepada maha sempurnanya ciptaan Allah. Termasuk lihat saudara-saudara kita yang diberikan kekhususan. Ada yang kakinya lumpuh, ada yang tidak ada tangan. Kita nggak ada sedikit pun meremehkan, karena yang kita lihat adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hadirin? Nah, begitulah. Jadi nanti kalau punya anak, membelai anak tuh sambil zikir, sambil dilihat rambutnya. Ya Allah, Engkau ciptakan rambut halus kecil, lihat alisnya maha suci Engkau. Nikmat sekali zikrullah melihat bayi. Coba cium bayi deh, harum benar. Mungkin karena hatinya bersih bayi itu ya, sehingga harum. Makin tua kan beda ya. Kenapa ketawa? Makin banyak dosa, aroma juga akan berkembang. Satu itu, mata melihat ciptaan, hati mengingat pencipta. Sekarang jodoh. Kenapa jadi bereaksi negatif? Ingat jodoh, ingat siapa? Allah. Cuma satu yang ngatur jodoh itu Allah, tidak ada lagi. Ikhwan mau nikah sama akhwat. Akhwat ciptaan siapa? Allah. Yang ngurus akhwat siapa? Makanya tidak usah saya ini kurang keren, mana ada yang mau sama saya. Yang nyiptakan kita siapa? Yang nakdirkan jodoh siapa? Mungkinkah takdir Allah terhalang karena Dia sendiri yang mendesain kita? Tidak mungkin. Kalau Allah mau ngejodohin, menjodoh aja. Tapi saya kurang mancung hidungnya. Tapi kan berlubang kan? Siapa tahu menurut kita kurang mancung, tapi dalam pandangan calon kita itulah hidung idaman. Iya, serius hadirin. Itu di Darut Tauhid banyak yang nikah dengan tunanetra, yang nikah dengan yang lumpuh. Kemarin ada nikah dengan yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa milih nikah ini syariatnya ya? Semoga saya menuntun suami saya di dunia, Allah menuntun saya menuju surga. Menurut kita tunanetra itu sebuah kelemahan, tapi bagi calonnya justru itulah ladang amal. Makanya orang yang stres, aduh saya sudah kepala 3, mungkin gak ya ada yang mau sama saya? Oh jangan nanya saya, karena saya udah ya. Gini, mintanya ke Allah. Dan takdir mah tidak terhalang oleh umur, tidak terhalang oleh wajah, tidak terhalang oleh rezeki. Apa yang Allah mau, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Jika Allah memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Ngerti? Akhwat, jangan suka lebay. Aduh, saya takut mau ulang tahun
saya makin tua, gak ada urusan. Jadi tua dengan takdir Allah. Ya, Ikhwan, dengerin. Ada yang belum nikah ini? Acungkan tangan. Oh semuanya sih? Ada yang belum sama sekali ya. Dengar, Iwan, jangan neko-neko kalau mau nyari jodoh, lempeng aja. Karena Allah yang menguasai takdir. Tidak usah pinjem jaket teman supaya kelihatan gaya, padahal teman ini pinjem dari kawannya. Nah, kawannya itu kakaknya si dia, kan cilaka. Pernah dengar nggak cerita tukang bunga? Belum? Mau dengar ini? Ini cuma cerita aja. Ada seorang pemuda beli bunga, ditanya oleh tukang bunga, untuk siapa ini? Ini untuk calon saya. Romantis sekali deh. Ya, namanya juga cinta ya, perlu pengorbanan. Beli bunga, baru juga pergi sedikit balik lagi, beli lagi lah satu lagi. Ini untuk siapa dek? Ini untuk adiknya. Adiknya juga manis. Ya jaga-jaga aja, siapa tahu gak sama kakaknya dapat adiknya. Namanya juga ikhtiar, harus sempurna gitu. Si tukang bunga udah mulai jengkel, kemaruh banget nih anak. Udah dua nih, balik lagi, satu lagi lah. Buat siapa lagi deh? Sebetulnya ibunya juga manis. Kalau saya datang, dia suka nyuguhin sambil ngeliatin saya. Gak tahu apa yang terjadi, taki-taki aja. Si tukang bunga tuh, ini anak kurang ajar benar. Udah kakaknya, adiknya, emaknya, tapi nggak berani ngomong dan takut nggak laku bunga. Sampai ke rumah, kasihin, makasih. Tindak, kasih, senang. Ibu senang, semua senang dapat bunga. Bel bunyi, engtong. Oh bapak datang, waduh senang. Lihat aja, langsung doa. Doa lama sekali, sambil begini doanya. Saking lamanya itu si calon nanya, Kang, tidak nyangka akang ini orangnya religius sekali. Doanya menikusul lama sekali, sampai agak pegel Kang. Si akangnya juga bising, iya Neng, saya juga tidak nyangka ternyata bapak Neng itu tukang bunga. Gitu. Mengerti? Mengerti tidak? Kenapa dia nunduk terus-terusan? Makanya jangan suka iseng ya. Lempeng aja, karena yang menentukan takdir itu adalah Allah. Terus saja perbaiki diri. Saya pernah tergelincir banyak dosa. Tobat, tobat. Banjir air mata tobat itu mengangkat derajat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi gimana nanti calon suami saya gimana? Kalau nggak ditanya, diam aja. Tobat aja, nanti Allah yang nutupin. Ya, nggak usah dibuka apa yang Allah tutupi. Kalau ditanya, ya ngomong apa adanya. Nanti dia nggak mau, berarti bukan jodohnya. Ya, nanti Allah ganti. Jelas? Lempeng, hidup mah lempeng, nggak usah licik-licikan. So, apalagi sekarang masalahnya? Rizki, ingat rizki, ingat Allah. Udah bulat aja. Satu-satunya yang membagikan rizki adalah Allah. Dan kita diciptakan sudah lengkap dengan rizkinya. Waktu di perut ibu, janin, kita ada rezekinya tidak?
Gini ya hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya, jangan bikin emosi ya. Waktu di rahim ibu kita rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Kok ragu-ragu sih? Janin nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin janin. 9 bulan tidak kemana-mana, sempit, cukup. Syariatnya bapak kerja, ibu makan. Jengkol, pete, rujak, cireng, bandros, dorok-dok. Dari segi nama mustahil jadi bayi, benar? Tapi begitulah Allah ramu sesuai dengan keperluan kita lewat plasenta beres 9 bulan. Ini ilmu tauhid hadirin ya. Karena kalau nggak ingat ini jualan-jualan gini stres. Lahir jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi mencari rezeki atau rezeki mendekati bayi? Yakin? Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu jadi otot, jadi tulang, jadi gigi, komplit kita. Syariatnya hanya air susu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak punya air susu, sapi mengeluarkan. Benar? Benar kan? Tidak semua ibu-ibu waktu melahirkan punya air susu, betul kan? Tapi bayi tetap perlu air susu, sapi yang mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi mendekati sapi atau sapi mendekati bayi? Emang ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Dengar, sapinya di Selandia Baru, bayinya di Jakarta. Demi Allah dia akan datang ke sini. Yang meres siapa? Yang dikasih ke pabrik, di pabrik diolah, dibawa pakai kapal laut, disimpan di supermarket, dibeli, dibawa ke dapur, kocek-kocek, masukin botol, cep, masuk. Berapa banyak yang hadir ini dibesarkan oleh air susu sapi, benar? Saudara mengerti kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan, karena beda jenis. Salah aja ini. Lanjut. Sampailah segede gini. Ini penting, ini ilmu tauhid, ini ilmu zikir ya. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan siang? Saya nanya sudah makan belum? Sudah makan belum? Lihat berapa langkah kita menuju makanan. Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Berapa langkah tadi ke nasi bungkus? Lihat nasinya, berapa ratus ribu langkah menuju kita. Dari Cianjur, garamnya dari Madura, ikan dari Tanjung Priuk, belum lagi sayuran, terong, sambal. Sambal itu makanan termewah, hanya untuk segede sambal. Cabenya dari gunung mana, asapnya dari bukit mana, jeruknya, cabenya, terasinya,
ada di sini. Benar? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau makan tuh takjub bagaimana Allah mengumpulkan semuanya. Kalau cuman makan hanya mengunyah saja, monyet juga mengunyah. Makan tuh bagi kita tuh takjub kepada Allah. Nikmatnya makanan tuh bukan di lidah, nikmatnya makan tuh di hati. Ingat bagaimana Allah menjamin kita. Mengapa Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan? Bagaimana mencela? Semuanya Allah yang menyediakan. Benar? Halo? Jelas tidak nih? Oh, luar biasa. Kalau makan sambil zikir tuh bisa menangis. Menangis bagaimana Allah mengumpulkan semua itu dengan mudah dan ada di meja kita. Nih, saya umur Januari besok 57 tahun. Sudah tua nih. Anak 11. Nggak usah kaget, bukan bikinan saya. Ciptaan Allah seperti itu. Harusnya Masya Allah. 57 tahun hidup, tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum kepada saya. Tidak pernah tahu mata airnya di mana. Tidak pernah turun ngambil air. Ini pH-nya 7, bagaimana ngatur pH nggak ngerti. Ini bakterinya, dari bakteri yang bahaya dihilangkan, nggak ngerti bagaimana menghilangkan bakteri. Demi Allah, tiap hari datang ini. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya minum itu adalah untuk zikrullah. Kalau hanya sekedar gelek-gelekak minum, monyet juga minum. Jelas? Bagi kita makan itu menikmati kebesaran Allah. Lanjutkan. Kira-kira adakah rezekinya kita sampai akhir hayat? Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Pernah lihat tidak? Tidak tahu ya bagaimana cecak stres. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Kalau cecak harus nyari nyamuk, nggak akan makan seumur hidup. Cecak punya sayap, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap, harusnya depresi. Terbang dari selokan, kalau nyamuk cecaknya di sini, demi Allah dia ke sini. Nah, makanya bagi kita kerja itu bukan nyari uang, kerja itu nyari pahala. Bisnis itu ibadah, rezeki mah Allah yang ngatur. Tapi jadi pahala atau tidak itu kerjaan kita. Ada santri mau nikah. Saya stres nih. Kenapa? Sebentar lagi saya nikah. Makin dekat dengan pernikahan makin grogi. Kenapa? Takut nggak ada rezeki. Ada berapa umur? 25. Calonnya 25. Ada selama 25 tahun rezeki ada tidak? Ada. Itu calonnya 25 tahun ada tidak rezekinya? Ada. Kenapa nikah jadi pada nggak ada? Ada. Ini juga nih. Pada hidup aja ya. Ini kan nggak jelas gajinya sebagian tuh ya. Betul? Punya tabungan nggak? Ada yang nggak punya tabungan sama sekali, nggak apa-apa. Allah mah ngasih rezeki nggak harus pakai tabungan. Makin yakin, makin mantap.
Kemarin musim kemarau panjang, di pesantren ada kuda 34, banyak kuda. Harus makan rumput kering. Udah nggak ada yang stres tuh. Yang stres kami. Udah belum makan, dia nggak ngomong, nggak segan lapar, enggak. Tenang aja di kandang, ngangguk. Santri ngarit habis-habisan. Begitulah hadirin, Allah mencukupi rezeki kuda yang nggak bisa kemana-mana. Ingat rezeki, ingat jodoh, ingat. Sok, mau ingat apa lagi? Ayo, saudara kan banyak ingatan, kurang ingatan. Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir, itu stres. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikirin jodoh, bulat ke Allah. Mikirin rezeki, bulat ke Allah. Ini kan pada jualan hampir sama satu sama lain. Rezeki mah Allah yang ngatur. Jangan iri dengki. Jangankan satu usaha gini, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Benar? Apa yang untuk saya pasti ketemu, apa yang bukan untuk saya nggak akan pernah ketemu. Makanya dagang itu bukan nyari uang, dagang itu nyari berkah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya berkah karena salah niat dan salah cara. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Karena pasti ada rezekinya, tapi kan rezeki tidak punya nilai kalau tidak syukur. Iya kan? Kita kan menderita bukan karena kurang rezeki, tapi kurang syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar, karena ada waktunya ditahan. Sekarang lagi banyak yang ditahan rezekinya, ya dibuka, ditahan, itu pekerjaan Allah semuanya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau lagi diambil. Ada waktunya diambil. Ini kalau sudah rezeki tukang kacamata ada di dompet saya, ini kedudukin, patah, ketinggalan. Kalau rezeki tukang tambal ban ada di dompet saya, meletus tuh ban mobil, ban motor. Kalau rezeki tukang kerudung ada di tangan ibu, kerudung ibu kena setrika supaya ganti. Relax. Kalau harus pindah-pindah rezeki itu tenang, ya. Relax aja. Enggak relax juga harus bayar, ya. Anak bayar sekolah enggak apa-apa. Kita sebagai lelaki membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, baru juga dikasih, habis gak apa-apa, kan bagi kita pahalanya. Jelas laki-laki? Tenang. Rezeki mah Allah yang menggenggam. Hakul yakin. Alhamdulillah, berita gembira 10 menit lagi. Ketawanya biasa aja. Ayo, mau ingat apa lagi? Nah, kalau gitu kita tuh sekarang usahakan terkait ke Allah dalam apapun juga. Dengar pesawat jatuh, dengar gempa, enggak boleh hanya ngobrolin gempa. Tidak boleh hanya ngobrolin pesawat tuh apa? Gak ada apa-apanya kalau kita ngobrolin pesawat. Harus ngobrolin Allah. Gempa itu bukan karena lempengan bumi. Gempa itu karena lempengan bumi diperintahkan oleh Allah bergerak. Terjadilah gempa dengan izin Allah. Sah tuh ngobrol.
Lalu itu gimana yang meninggal? Yang meninggal itu adalah orang yang ditetapkan Allah meninggal. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang meninggal itu pasti udah waktunya. Tidak mungkin orang meninggal kalau nggak dicabut nyawa oleh malaikat. Tidak mungkin malaikat nyabut nyawa kecuali sudah waktunya. Jadi kalau kita mendengar korban meninggal, langsung ingat ini Allah. Gimana dong orang meninggalnya kena tsunami? Kalau dia orang beriman, hadiah syahid dari Allah. Karena yang mati tenggelam itu termasuk syuhada dunia. Yang mati tertimpa syuhada dunia. Yang mati terbakar juga syuhada. Itu yang jatuh dari pesawat kemarin, kalau dia beriman kepada Allah, dia benar-benar baik, boleh jadi hadiah syahid itu. Tidak ada yang meninggal di tempat kemarin atau dimanapun kecuali Allah yang menetapkan. Kan meninggal itu 3 kuncinya. 1 waktu, ditetapkan 2 tempat, kita akan mendatangi tempat kematian, 3 cara. Yang penting bagi kita husnul khotimah. Makanya kalau ngobrolin gempa, ngobrolin banjir itu harus ingat ke Allah. Jangan cuma ngobrol, buang-buang waktu, omongan, gak jadi pahala. Dan harus jadi perubahan. Kalau dengar yang meninggal tuh hadirin, jangan, kasihan si itu meninggal. Salah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ingat, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Jangan seperti kambing, domba mau disembelih Idul Kurban, tenang. Dikasih nomor 3 di sini. Apaan ini juara 3? Nomor 1 dibawa pulang udah jadi mayat dong, kasihan dia meninggal. Nah udah saat domba makan terus. Yang ini meninggal, padahal dia nomor 3. Nah orang yang lihat meninggal tidak ingat Allah, ya seperti domba. Terakhir, Bu, ini kepada akhwat ya. Mau bahagia enggak? Kalau nanti nikah mau bahagia enggak? Jangan terlalu cinta sama suami. Asli ini hadirin, ini nasihat penting. Kalau terlalu cinta tidak akan pernah bahagia. Tahu kenapa? Karena Allah cemburu. Yang menciptakan wanita siapa? Jawab, siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang memberi rezeki siapa? Yang ngangkat derajat siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang memberikan hidayah siapa? Yang bisa mengampuni dosa siapa? Yang bisa melindungi dari bala bencana siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah? Yang punya sorga siapa? Oh, semuanya dari Allah. Kalau gitu suami apa? Hah? Suami itu ladang amal. Kalau kelebihannya disyukuri, jadi pahala. Kalau kekurangan kesalahannya disabari dan dibantu diperbaiki, jadi pahala. Gak usah terlalu cinta, ya. Saya perwakilan kaum suami. Boleh diwakili saya. Do not love your husband too much, just a little bit enough. Lelaki, dengerin. Mau bahagia di rumah tangga? Jangan terlalu takut sama istri. Udah dengar belum cerita singa menikah? Jadi singa menikah. Dalam resepsi singa itu beda dengan resepsi orang. Kalau orang salaman dekat, kalau singa nggak boleh dekat. Jaraknya kayak di kamera itu jauh. Kelinci barakallahu laka wa barakalaika, monyet pada kijang, tiba-tiba kucing loncat mendekat. Singa tersinggung, kucing, kamu berani-beraninya mendekat ke saya?
Tenang singa, saya perlu bicara sesuatu. Apa? Singa pucat. Apa coba kata kucing? Kata kucing gini, singa jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah saya jadi kucing. Jelas, bos? Jelas, meong. Di kantor gagah, pulang ke rumah meong. Di kantor pakai seragam loreng keren, pulang ke rumah ganti loreng kucing. Eta teh kurang iman. Jangan takut sama istri, takut sama Allah. Kalau takut sama istri, baiknya cuma di depan istri, di belakang ngaco. Tapi kalau takut ke Allah, dimanapun akan jaga diri. Akhwat, jangan bangga kalau suami takut padamu. Jangan biarkan suami takut. Mas, jangan takut sama saya cuma manusia. Takut sama Allah. Cari suami yang takut ke Allah, insya Allah dia nggak maksiat di mana-mana. Lelaki, jangan bangga kalau istri mengatakan, duhai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Musri, gak akan. Masa segala-galanya? Allah segala-galanya, benar? Jangan bangga. Suami terbaik adalah suami yang berhasil mendidik istrinya lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya, lebih patuh ke Allah daripada patuh pada dirinya. Gak penting bagi kita istri berbakti hebat-hebat, enggak. Yang penting istri berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu tidak identik dengan lebay. Cinta itu adalah berjuang supaya istri suami jadi ahli sorga. Itulah hakikat cinta yang sesungguhnya. Dan itu tidak terjadi kecuali tauhidnya bagus. Paham lelaki? Bos? Udah habis segitu waktunya. 10 menit kan? Udah besok aja diterusin di Istiqlal. Besok Pak Zainul, Ustadz Deden juga ada di Istiqlal ya, tiap minggu kedua setiap bulan. Panitia, gimana nasibnya? Jelas, ikhwan? Dah. Jadi yang paling penting sekarang mikir jadi zikir. Dah, mikir apapun harus jadi zikir. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Kenapa? Assalamualaikum, Pak. Salam. Ini, Pak. Nah, tadi ngomong salah satunya tentang cinta ya. Cinta. Nah, cinta bisa macam-macam ya. Tapi Iya. tujuan kita di Allah tuh. Iya. Ini ada di belakang saya ketemu dengan teman baru saya. Harus ada pegangan bantal. Manja. Bukan, ya harusnya ikhwan di sini. Jadi pandangannya bingung. Gini terus. Lain kali mereka. Atau di sini nenek-nenek semua. Dan jika salah bantal gitu Ya, ya. Begini, nah, saya mau cerita, tapi mohon maaf ada permintaan dari sahabat saya yang baru ini untuk tidak merekam atau live Instagram atau apapun itu. Mohon maaf untuk kenyamanan sahabat baru saya ini. Ada seseorang yang datang ke belakang